Mari tetap bersuka cita. Lihat kiri kananmu terus katakan bersuka cita. Sebab Allah siap untuk mengubah ratapan kita menjadi tarian. Nyanyikan kidung pujian di hadapan Raja kita. Come on. Menarilah seperti Raja Daud menari. Are you ready church? Let's go. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi Dia. Hey, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh. Shalom, selamat pagi para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. FWS akan mulai ibadahnya lagi dan pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Yulita Manik dengan tema New Hope, harapan baru. Harapan kita semua tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu, dan biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Dia untuk membimbing kita, menjaga kita, dan memberkati kita selama tahun 2021 ini. Jangan khawatir, Tuhan Yesus ada beserta kita semua. Kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha baik dan maha kuasa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu saja ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik, begitu setia di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ini mengundang-Mu untuk datang di tengah-tengah kami ya Tuhan, di ibadah kami di pagi ini ya Bapa. Kami mohon untuk lawatan-Mu, untuk urapan-Mu ya Tuhan, terutama bagi hamba-Mu Ibu Yulita Manik yang akan membawa firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Pakailah dia ya Tuhan untuk memberitakan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga kami semua dapat mengerti ya Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus, berkatilah semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu jerih payah kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga kami semua pulang ya Tuhan, mendapat berkat firman-Mu ya Tuhan, yang dapat menguatkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, bahkan damai sejahtera Tuhan boleh bersama dengan kita. Kita ada dalam ibadah yang pertama,
Faithful Women Service GBI Ebenezer Jakarta. Di tahun 2021 ini kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun keberkatan. Haleluya. Mungkin banyak orang-orang yang berpendapat negatif oleh karena pandemi ini, tapi satu hal yang kita tahu, di dalam Tuhan kita tidak akan pernah merasakan penderitaan yang luar biasa. Kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kita. Haleluya. Dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Dan marilah kita naikkan pujian ini. Kita bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Kita terus bersuka cita. Karena kita tahu di dalam Dia kita tidak akan pernah merasakan kecewa. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hanya jemaat Tuhan dengan sukacita, haleluya, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah kita ragu. Kita menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu pengharapan di dalam Dia tidak akan mengecewakan. Haleluya. Tak
akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan iman katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh, oh. Musik memuji Tuhan, haleluya. Bersama-Mu Tuhan, kami mau jalani Tuhan hari-hari kami, karena kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya. Dengan iman katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami mau terus mengikut Engkau. Selama-lamanya Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepada-Mu Bapa. Karena pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu ajaib Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kami mengerti Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Hal-hal yang tidak pernah timbul di dalam hati, Kau sediakan bagi kami Tuhan. Orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat
hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pray
sepanjang bumi berlalu, masalah boleh ada, tapi tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak satupun yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Yang bisa menghentikan kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Raja atas segala raja, yang mempunyai langit dan bumi, pencipta alam semesta. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, menyembah Engkau selama-lamanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Shalom saudari-saudariku semuanya di GBI Ebenezer Faithful Women Service. Selamat bertemu kembali di tahun 2021 dan kita percaya sampai penghujung 2020 Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Dan ternyata waktu saya cek setiap Januari 3 tahun berturut-turut saudari-saudariku mempercayakan perkataan-perkataan Tuhan melalui diri saya, dan saya percaya hari ini tahun ini juga mungkin ada sesuatu yang bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk kepercayaan diberikan. Dan hari ini kita mau sharing firman Tuhan yang menguatkan kita, biar menjadi bekal kita sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami sepanjang tahun 2020. Sebab itu kami percaya tahun 2021 juga ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang limpah bagi kami semuanya. Khususnya saudari-saudariku di Faithful Woman Service ini Tuhan, GBI Ebenezer, Engkau menjamah kami semuanya sehingga kami menutup tahun 2021 dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan tuntunan-Mu. Bersama-sama kita di rumah-rumah mengatakan amin. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada saudari-saudariku yang cantik-cantik yang ada di rumah-rumah, tentang tema yang diberikan tentang New Hope. New Year, New Hope. Karena apa saudari-saudariku? Karena setiap tahun itu Tuhan mempunyai berkat buat kita semuanya. Ada kebaikan buat kita semuanya. Saya mau bacakan Mazmur 65 ayat 12 buat kita semuanya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan memahkotai tahun, tidak disebutkan tahun berapa di sini. Artinya dari sejak firman Tuhan ini Tuhan ucapkan buat umatnya, setiap tahun Tuhan memahkotainya dengan kebaikannya. Yang setuju katakan amin. Dan dikatakan di sini jejakmu mengeluarkan lemak, jejakmu mengeluarkan blessing, jejakmu mengeluarkan berkat, jejak Tuhan mengeluarkan kesuburan. Itu semua yang kita rindukan tentunya terjadi tahun 2021. Sebab itu bagaimana cara menerimanya? Berarti harus sesuai dengan rules-nya Tuhan, harus berjalan di atas jejaknya Tuhan, supaya seberat apapun tahun 2021 yang kita lihat memang tidak semakin baik, tapi kita percaya ada kebaikan Tuhan di atas jejaknya Tuhan. Nah, saudara-saudariku, kita semua tahu ya, dari sejak penciptaan Hawa bahwa wanita itu diciptakan Tuhan sebagai penolong. Amin. Jadi artinya begini, saya selalu terkesan kalau kita naik pesawat ya. Kalau naik pesawat kan biasanya pramugarinya tuh mengumumkan kepada kita aturan-aturan yang harus kita ketahui selama kita ada di atas pesawat untuk keamanan. Nah, salah satunya adalah ketika keadaan tekanan udara itu membuat kita kekurangan oksigen. Itu kan turun dari atas ya, untuk masker untuk kita bisa bernafas. Dan selalu dikatakan begini, kalau seorang ibu atau seorang bapak itu bersama dengan anaknya, maka dia harus menolong dirinya dulu.
ya, supaya dia bisa tolong orang lain. Jangan karena kita kasihan sama anak kita kasihkan kepada anak kita, sementara besok kita tidak tertolong, padahal kita mungkin dibutuhkan untuk lebih lanjut lagi bisa menolong anak kita. Jadi sama, kalau kita diciptakan Tuhan sebagai penolong, oleh sebab itu saudari-saudari semuanya harus bisa memiliki dulu itu, bisa melihat yang namanya pengharapan. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah keluarga, ladies, my sisters, kita semuanya bisa dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang membuat anggota keluarga kita juga bisa melihat pengharapan yang baru. Amin. Jadi dimulai dari kita terlebih dahulu. Nah, Tuhan selalu firman-Nya tuh banyak sekali janji-janji yang entah kenapa ada yang kecewa karena nggak mengalaminya. Ya, entah kenapa ada orang yang jadinya tidak mempercayai Tuhan karena melihat dalam proses berbulan-bulan sampai menutup tahun 2020 tidak terjadi apa-apa. Padahal tadi kata Tuhan bahwa setiap tahun ada kebaikan. Bahkan didetail lagi day by day ya. Kalau kita pernah nyanyikan lagu Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Proklamasi bahwa tahun 2021 ada jejak kebaikan Tuhan, didetail lagi dalam kitab Ratapan, bahwa hari demi hari itu menyimpan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu berarti kalau kita tidak mau, kita gagal ya menerima kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021, sehingga kita gagal menerima pengharapan baru, berarti ada harus sesuatu yang kita ubah di dalam hidup kita. Supaya apapun yang terjadi itu tidak menggagalkan kita menerima pengharapan baru. New year, new hope. Apa yang harus kita ubah ya? Apa yang harus mungkin kita rombak dalam hidup kita? 1 Korintus 2 ayat 9, saya juga suka ayat ini karena ayat ini juga ada lagunya ya, jadi gampang kita menghafalnya. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi tadi janji dalam kitab Mazmur bahwa tahun ini Tuhan memahkotai dengan kebaikan-Nya. Itu dalam bentuk apa? Yang gak bisa kita lihat oleh mata kita. Jadi sesuatu yang mustahil saudari-saudariku, yang gak bisa kita dengar dengan telinga kita, rasanya gak mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan memikirkannya pun kita mungkin gak berani. Karena apa? Sudah terlalu berat kehidupan Indonesia, terlalu impossible untuk itu terjadi, sehingga itu bahkan tidak timbul dalam hati. Artinya yang Tuhan sediakan itu semuanya luar biasa. Amin. Mujizat yang Tuhan sediakan itu semuanya luar biasa. Bagi siapa? Bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saya percaya FWS ladies yang hari ini mengikuti dari siaran YouTube di rumah-rumah masing-masing, kalau saudari-saudari masih terus mengikuti setiap ibadah yang diselenggarakan oleh GBI Ebenezer, berarti saudari-saudari semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lihat ini mungkin harus diperbaiki dalam kehidupan kita, yaitu mata, telinga, hati. Karena ini bicara yang nggak bisa dilihat mata, nggak bisa didengar oleh telinga, yang tidak timbul dalam hati. Jangan sampai kita gagal melihat, gagal mendengar, gagal menjaga hati kita, sehingga kita nggak mengalami apa yang mau Tuhan berikan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2021. Nah, saya mau sharingkan ayat ini di rumah-rumah ya, kita baca. Mungkin ada tampilannya juga di layar televisi, YouTube, saudara-saudari, apakah lewat handphone, lewat televisi ya. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya suka sekali ayat ini untuk membuka tahun ya. Judul perikopnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Percaya ada pengharapan baru di tahun yang baru. Ayat 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Apa hubungannya ini dengan 3 bagian tubuh rohani yang benar-benar harus kita ngalami perubahan ya, kalau tidak mau gagal ya. Yang pertama tadi ingat, jangan sampai gagal melihat. Amin. Ada sesuatu yang harus bisa kita lihat dengan mata rohani kita, sesuatu yang Tuhan janjikan yang mata jasmani kita tidak bisa lihat ya. Kita lihat satu persatu ayat ini. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Berarti saudari-saudariku, mata kita, saudari, kenapa sih dikatakan berdiri tegak di menara? Karena orang yang berdiri tegak di menara itu tempat yang tinggi. Kalau dia berdiri di tempat yang tinggi, hal-hal yang tidak bisa kelihatan di tempat yang rendah, itu dia bisa lihat ya. Sehingga kalau orang-orang pergi berperang, itu selalu ada orang-orang khusus yang diberikan tugas untuk berdiri di menara. Karena menara itu tinggi. Sementara yang lain, prajurit-prajurit yang lain itu ada di bawah ya, berperang atau menjaga benteng. Nah, penjaga menara ini akan memberitahukan kalau dari sana musuh itu datang. Kalau berdiri di bawah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Harus di tempat yang tinggi. Sehingga dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Menara ini kalau kita di dalam mengikut Tuhan tuh kita lihat ya, orang kalau misalnya mau doa itu kan di menara doa ya. Bahkan tempat-tempat yang tinggi itu didedikasikan untuk semua, untuk kita bisa berdoa di kantor-kantor ya. Artinya apa? Tempat yang tinggi sini bicara apa? Menara kita adalah Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya di situ kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yang kalau kita ada di atas tanah, di atas kemanusiaan kita, di atas kedagingan kita tidak bisa lihat. Amin, saudara-saudariku. Saya masih teringat ya waktu musibah yang terjadi di Palu ya. Karena itu jelas sekali ya, sama musibah yang terjadi di Aceh. Itu video-video yang dikirimkan sehingga kita bisa melihat bencana yang terjadi. Itu karena orang-orang yang mengirimkan video itu merekamnya ada di tempat yang tinggi. Dan mereka berteriak-teriak memperingati semua orang yang ada di bawah yang tidak tahu bahwa dari arah laut, dari arah yang jauh, itu ombak besar datang. Orang yang ada di pantai, ya berdiri di atas pantai itu tidak bisa lihat. Sehingga akhirnya apa? Terjadi korban jiwa yang begitu banyak. Orang-orang yang selamat yang di mana? Yang ada di tempat yang tinggi. Dan orang yang tempat tinggi itu bisa melihat jauh sebelum itu terjadi. Itu sebabnya hari-hari ini supaya mata kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dalam Mazmur 65, saudari-saudariku, jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan ya. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. I will watch to see. Aku itu berdiri di atas menara untuk melihat, ya. Untuk melihat apa? Untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Jadi di hadirat Tuhan, itu ada tempat komunikasi 2 arah. Sehingga kita lihat di sini dalam kelanjutan ayat dia katakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hadirat Tuhan bukan hanya tempat kita memuji, menyembah. Hadirat Tuhan juga tempat kita mengeluarkan isi hati kita, tempat kita berdoa, tempat kita bertanya ya. Nabi-nabi di sini banyak, termasuk Daud juga bertanya, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Tapi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan apa yang Dia lihat. Ini penting. Jadi hal pertama, saudari-saudariku, kita harus menyamakan supaya apa yang Tuhan lihat itulah yang kita lihat. Ya, jangan apa yang kita lihat itu menjadi patokan. Ya, kalau apa yang kita lihat, waduh, tahun 2021 pasti berat, berbisnis berat, ya, sekolah berat, cari pekerjaan sulit, ya. Bagaimana ini kita ibadah belum bisa onsite, semuanya akan jadi berat. Tapi coba kita melihat dengan matanya Tuhan. Itu yang terjadi ketika Tuhan menyuruh 12 orang mengintai. Ya, kita lihat ini prinsip pengintaian. Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, judul perikopnya 12 pengintai. Jadi ada 12 orang yang diutus. Ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanan. Mengintai itu artinya melihat ya, saudara-saudariku ya. Mengintai tanah kanan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari awal Tuhan sudah bilang. Waktu Tuhan suruh mereka melihat, ya, pakai mata jasmani mereka. Tapi Tuhan sudah kasih patokannya bahwa tanah kanan itu akan diberikan. Jadi pasti walaupun berat keadaan di sana, itu akan menjadi milik mereka. Jadi yang harus mereka lihat seharusnya janji Tuhan itu. Bahwa tanah Kanaan
apapun keadaan di atasnya, itu akan Tuhan berikan. Ya, nggak tanggung-tanggung. Yang disuruh ke sana adalah orang-orang kepala-kepala. Itu sebabnya ibu-ibu, ya, kalau kita sudah punya keluarga bersama suami, kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam keluarga untuk bisa melihat apa yang terjadi atas keluarga kita. Apa yang Tuhan lihat terjadi atas keluarga kita. Seberat apapun pergumulan kita. Mungkin hari-hari ini saudara-saudari punya pergumulan ya. Di tengah-tengah keluarga, bukan hanya bisnis, pekerjaan, usaha, hubungan, atau masa depan anak kita. Ya, bagaimana hubungannya mungkin sekarang sedang rusak. Tapi saudara-saudariku, kita punya banyak janji daripada Tuhan. Tuhan bilang akhir zaman ini hati bapa kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Jadi kalau kita ngelihat kok anak kita belum mengalami pemulihan hubungan dengan keluarga, dengan kita. Saudara-saudariku, jangan yang kita lihat itu yang ada di depan mata kita. Mungkin mereka masih memberontak, mereka nggak mau menurut kita, mereka nggak mau ke gereja misalnya. Lihat apa yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Yang percaya kepada apa yang Tuhan sediakan, akan ada pemulihan. Nah, tapi saudara-saudariku, orang Israel itu gagal melihat ya. Ketika mereka pulang, apa laporan yang mereka katakan? Bilangan 13 ayat 23. Ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Katakan bersama, kami lihat. Itu kami lihat yang pertama. Pakai mata jasmani. Mata jasmani bilang apa? Negerinya kuat. Kotanya berkubu, besar. Siapalah kita dibanding mereka? Kami lihat yang pertama. Ayat 33. Juga kami lihat. Katakan bersama, kami lihat. Ini pakai mata jasmani ya saudara-saudariku. Di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Sudah 2 kali pakai mata jasmani. Makin loyo nggak? Makin loyo. Makin lemas nggak? Makin lemas. Dan kami lihat. Katakan bersama, kami lihat. Ini udah yang ketiga kalinya. Diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Sehingga ketika mereka menyampaikan ini kepada bangsa Israel, terjadi apa? Mereka nangis-nangis. Melihat pakai mata jasmani pasti kita gagal melihat. Ya, kita lihat korban berjatuhan di sana-sini akibat pandemi. Bukan hanya nyawa loh. Perusahaan, pekerjaan, berapa banyak orang yang di PHK ya. Berapa banyak orang yang bisnisnya gagal ya. Kalau orang yang gagal melihat, bunuh diri ya. Nggak ada pengharapan lagi. Bagaimana caranya pemulihan? Kalau kita ngelihat apa yang ada di tangan kita, apa yang mampu kita kerjakan, kita akan gagal melihat. Karena yang Tuhan sediakan yang nggak bisa kita lihat. Berarti apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, saya suka sekali Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ini hal-hal yang besar, yang rumit, yang nggak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Tapi itu Tuhan sediakan buat kita. Jadi melihatnya bisa nggak pakai mata jasmani kita? Nggak bisa. No way, pasti gagal total. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb ini punya hubungan dengan Tuhan. Mereka ada di menara pengintaian rohani. Mereka tahu apa yang terjadi di alam rohani. Sehingga kalau saudara-saudari baca kisahnya, mereka katakan seperti apa? Kalau yang lain sudah nangis-nangis, gagal total, tidak punya pengharapan, lebih baik kembali ke Mesir. Tuhan mengirim kami ke sini untuk menghancurkan kami, untuk membinasakan kami. Jadi rencana Tuhan yang baik, bahwa tanah Kanan akan disediakan, mereka lihat malah sebaliknya. Padahal tadi sudah Tuhan bilang kan, Tuhan katakan bahwa tanah ini aku sediakan bagimu. Itu udah janji Tuhan di depan. Rencana Tuhan memberikan tanah Kanan bagi mereka. Tapi apa yang mereka lihat? Tuhan mengirim kami ke sini supaya kami binasa. Supaya anak kami, istri kami jadi tawanan. Kami hancur, kami mati. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami kembali ke perbudakan. Nah, bagaimana dengan Kaleb dan Yosua? Mereka ada dalam menara pengintaian, dalam hadirat Tuhan. Mereka bisa lihat pakai mata Tuhan. Mereka katakan begini, yang melindungi orang Kanan itu dewa-dewanya sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Memangnya mereka bisa lihat pakai mata jasmani bahwa dewa-dewanya sudah meninggalkan mereka. Toh di depan mata mereka kuat-kuat. Amin. Kotanya hebat, kuat. Bangsanya tinggi-tinggi seperti raksasa. Kok mereka bisa lihat? Karena mereka melihatnya pakai mata rohani. Tidak ada Tuhan yang lebih hebat dari Tuhannya Israel. Sebab itu kalau Allah kami berperang, maka semuanya pasti mereka akan kalah. Itu sebabnya saudari-saudariku, jadilah orang yang melihat. Jadilah wanita yang melihat. Tolong diri kita sendiri untuk kita bisa menolong orang lain. Tolong diri kita untuk bisa melihat supaya keluarga kita juga bisa melihat. Saya sangat
terharu dan bangga melihat perjuangannya Hana ya. Hana itu sudah tersakiti ya oleh madunya, tidak punya anak. Tapi saudara-saudari lihat, setiap kali waktunya mereka pergi ke bait suci, ya, mereka mau beribadah, Hana pasti ada di sana. Loh itu sakit loh itu. Nggak ngalamin apa-apa, nggak melihat Tuhan bekerja, tapi masih setia datang beribadah. Sampai dia nangis berkeluh kesah seperti tadi kitab Habakuk. Dia ngomong sama Tuhan, mengutarakan kesedihan hatinya di hadirat Tuhan. Sampai Imam Eli itu berpikir bahwa dia tuh mabuk. Berarti begitu kentaranya dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya. Bahkan suaminya pun gagal melihat. Suaminya bilang, gak apa-apa Ton, gak punya anak. Gak apa-apa, yang penting aku cinta kepadamu. Tapi Hana berbeda. Dia tahu apa yang mau Tuhan sediakan bagi dia, itu sebab itu dia terus berjuang untuk bisa memiliki itu. Saudara-saudari pasti punya sesuatu yang saudari-saudari rindukan terjadi tahun 2021. Jadilah Hana-Hana rohani. Setuju katakan amin. Orang lain mau bilang apa sekeliling kita, saudari-saudari tetap fokuskan, tujukan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat pakai mata Tuhan. Dan kemudian bicara apa lagi? Ya, sekarang indera pendengaran. Ya, tadi indera penglihatan harus disamakan dengan matanya Tuhan. Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya percaya ketika Tuhan berfirman kepada kita, memperlihatkan pasti melalui firman-Nya. Amin. Janji-janjinya itu bagaimana cara kita melihatnya? Melalui firman-Nya. Dan apa yang kita dengar dari firman itu dikatakan ditulis. Ini bicara apa? Saudari-saudari, banyak orang dapat firman sepanjang tahun, tapi hanya dengar yang dalam bahasa Inggrisnya hear. Padahal di sini kalau dikatakan, untuk dikatakan itu adalah bukan, kenapa harus ditulis? Supaya bukan hanya pendengaran yang masuk kanan keluar kiri. Kalau ditulis itu berarti saudari-saudari masih bisa baca lagi, amin. Masih bisa meditasi, masih bisa renungkan lagi. Itu yang namanya listen. Ya, jadi mendengar apa yang Tuhan perkatakan, bukan mendengar sambil lalu. Sebab itu saya sangat setuju kalau saudari-saudari dengar firman Tuhan dicatat. Karena apa? Hari ini kita bisa sangat diberkati mendengarnya. Besok kita udah lupa. Karena kemampuan kita mengingat itu semakin tahun, semakin bertambah usia kita, itu semakin memudar. Beda dengan anak muda ya, anak kecil apalagi daya ingatnya itu luar biasa, loadingannya belum banyak. Beda dengan kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mendengar apa yang Tuhan perkatakan? Kalau Tuhan berfirman sesuatu kita dengar, tulis. Ya, seperti kata Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu. Kalau kita dapat firman yang berupa visi yang akan terjadi tahun 2021, tulis. Supaya apa? Supaya bisa kita perkatakan berulang-ulang. Jadi waktu kita perkatakan, kita dengar lagi. Kita lemas, belum terjadi apa-apa sebulan, 2 bulan, tahun 2021, perkatakan lagi firman Tuhan. Supaya kita bisa dengar. Itu menjadi apa? Listen. Ya, itu yang harus terjadi. Nah, saya ingat Naomi. Ya, Naomi ini wanita yang listen, bukan hanya hear. Masuk kanan, keluar kiri. Ada yang lebih parah, masuk kanan, keluar lagi dari kanan. Gak sempat diolah perkataan Tuhan. Masuk kanan, keluar kiri. Masih sempat diolah, tapi keluar lagi. Tapi kalau listen beda, masuk dan menetap di dalam pendengaran kita, di dalam pikiran kita. Rut 1 ayat 6 berkata, ini sudah dia mengalami kejadian yang gak enak ya. Di tanah Moab, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, dan keadaan ya tahu Naomi keadaannya pasti kekurangan ya, sehingga dia tidak rela kalau menantunya itu ikut sama dia karena dia nggak punya apa-apa lagi. Rut 1 ayat 6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, di tempat dia menderita, di tempat dia mengalami kesedihan, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di Israel sudah terjadi sesuatu. Dia mendengar. Kata mendengar sini dalam bahasa Ibrani-nya syama. Syama itu artinya apa? To hear with attention or interest. Jadi to hear yang artinya listen. Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dengan tertarik. Jadi kalau orang tertarik itu kita lihat ya, pengen dengar lagi ya. Makanya harus ditulis. Waktu ditulis tujuannya apa? Diperkatakan. Ada begitu banyak janji Tuhan. Kenapa akhirnya seperti tidak terjadi apa-apa, tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita? Karena begitu kita dengar menguap begitu saja. Dan Tuhan itu sangat suka mau ngomong sama kita. Dia bilang pada waktu pagi aku mempertajam
pendengaranmu. Makanya pagi-pagi baca firman Tuhan, saudara-saudariku. Itu adalah saat yang the best untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Dan kalau dapat sesuatu yang khusus dengan pergumulan kita, dicatat. Dicatat itu bukan cuma dicatat dan habis itu dibiarin. Dicatat itu artinya dibaca lagi. Diperkatakan, saya punya kebiasaan seperti itu. Kami punya banyak pergumulan loh, saudara-saudariku ya. Bukan berarti sebagai hamba Tuhan, jalannya kayak jalan tol. Banyak pergumulan. Suami saya pernah punya pergumulan dalam pekerjaan. Kami punya pergumulan dalam pelayanan. Anak-anak saya pergumulan dalam studi. Yang rasanya benar-benar nggak mungkin terjadi. Terlalu kuat masalah itu dibanding kekuatan kita. Terlalu hebat gempuran dari luar dibanding kemampuan kita untuk menyelesaikan. Terlalu sulit persoalan itu. Itu yang tadi kita lihat. Dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak perkatakan firman Tuhan, maka masalah itu akan berkata-kata kepada kita. Nggak mungkin. Ya, saya ingat waktu anak saya dulu. Nggak mungkin lulus. Udah menyerah saja. Nah, akhirnya jadi kayak seperti bangsa Israel kan. Jadi malah jadi lebay. Aku bodoh. Padahal saya pikir untuk dia bisa masuk ke universitas itu nggak mungkin dia bodoh. Tapi kalau nggak hati-hati, keadaan sekeliling kita tuh berkata-kata kepada kita. Kamu orang gagal, kamu orang kalahan, kamu nggak mungkin bangkit lagi. Saudara-saudari mau kalau keadaan tuh berkata, memang benar fakta di lapangan tuh keadaan seperti itu. Saya lihat keadaan anak saya, oh parah, kayaknya udah nggak mungkin lulus nih. Ya. Tapi waktu saya dapat firman Tuhan, saya paling suka itu kalau pagi, jalan pagi ya, apalagi sekarang ya, kita kan butuh olahraga ya. Untuk membangun iman, dan amin. Amin, saudara-saudariku. Itu seringkali perkataan itu langsung apa yang sudah kita baca itu terngiang. Dan kalau saya punya satu janji Tuhan untuk pergumulan saya, misalnya untuk pergumulan anak saya membiasakan tuh catat di handphone saya. Kan kalau kita jalan kan kita suka dengerin musik ya. Nah di handphone tuh kan semuanya bisa ada. Kita bisa punya notes. Jadi itu penuh ada ayat-ayat firman Tuhan. Saya perkatakan. Bahkan kadang-kadang air mata saya sampai menetes. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau lihat apa yang dilihat anakku. Aku juga gak mau lihat apa yang dilihat mataku. Aku mau lihat apa yang Tuhan sediakan. Dan aku mau dengar janji-janji Tuhan. Jadi saya perkatakan berulang-ulang, saudariku. Bahkan sambil jalan, sambil berkata-kata, sambil saya olahraga ya, supaya sehat rohani dan sehat juga jasmani, itu saya sambil nangis, saya perkatakan firman Tuhan. Dari jauh hari sebelum terjadi itu saya percayai, Tuhan kalau Engkau berfirman, kalau Engkau berkata-kata, nggak mungkin Engkau tidak akan menggenapinya. Makanya saudari-saudariku, Tuhan janji dalam Yeremia 33:6. Tadi kan Tuhan katakan perkara-perkara yang besar ya. Di tengah kemusahan orang Israel bilang, masa di tanah pembuangan Babilonia bisa terjadi pemulihan? Dia katakan apa? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini yang harus kita dengar. Tuhan ada kesehatan, Tuhan ada kesembuhan, Tuhan Kau sediakan kesejahteraan, Tuhan ada keamanan yang berlimpah-limpah, ada damai sejahtera Engkau sediakan. Walaupun ya, waktu kita lihat bangsanya kuat atau lemah, kuat. Tanah Kanaan ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Masalahnya banyak. Negerinya baik atau buruk? Betul, negerinya baik. Tapi keadaan seperti itu membuat jadi kelihatannya jadi buruk. Kotanya terbuka atau berkubu? Waduh, nggak mungkin menang perang di situ. Ya. Jadi fakta di lapangan itu sebenarnya untuk menyiapkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, orang Israel disuruh lihat itu artinya apa? Kamu harus perang. Jadi banyak orang yang salah berpikir begini, ada di hadirat Tuhan, terus waduh menyembah-nyembah saja, berdoa-berdoa saja, mengimani saja, dan kemudian nggak bekerja apa-apa. Itu salah kaprah. Ya, waktu anak saya ngalami pergumulan, itu juga saya bilang, kamu harus belajar lebih banyak lagi. Kamu harus bukan hanya percaya kepada Tuhan, ya kamu udah tahu keadaan di lapangan seperti itu. Ayo, jangan menyerah. Ya, lakukan sebaik yang kamu mampu lakukan. Lihat. Nanti kau akan lihat bahwa Tuhan menyediakan jauh lebih besar daripada apa yang kau kerjakan. Dan akhirnya benar, saudari-saudariku, lulus. Ya. Bisa bekerja di perusahaan yang baik. Coba bayangkan tuh berapa tahun yang lalu. Udah nangis-nangis Bombay, nggak bisa lihat. Nah fakta di lapangan seperti itu. Kaleb pun tahu. Dia dapat janji Tuhan yang tertunda gara-gara orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka harus 40 tahun berputar-putar tanah Kanaan. Tuhan janji memberikan satu daerah kepada Kaleb. Ya, itu umur dia 40 tahun. Kemudian masuk berputar-putar 40 tahun dan 5 tahun lagi masih berperang, umurnya udah 85 tahun. Dia bilang, aku masih sekuat ketika Tuhan berjanji umur 40 tahun. Artinya apa? Sepanjang 45 tahun menunggu dia itu tidak santai. Dia kerja keras. Ya.
Dia latih dirinya untuk berperang sehingga firman Tuhan mencatat dia mengalahkan dan keluarganya mengalahkan orang-orang enak. Bahkan Kaleb mengalahkan bapaknya yang orang raksasa, bapaknya orang enak. Berarti opa-opa kalau bisa perang seperti umur 85 tahun, bisa berperang seperti umur 40, berarti nggak main-main persiapannya. Jadi kalau saudara-saudari ya, misalnya kita berbisnis, fakta di lapangan, jualan kita nggak laku, ya, masakan yang kita jual belum enak, ya, kita percaya ada janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan tadi, amin. Sudah kita lihat, sudah kita dengar. Kemudian fakta di lapangan seperti itu bukan berarti kita hanya perkatakan dan kemudian kita nggak bertindak. Belajar lagi, ya, coba lagi. Saya ketemu seorang saudari saya yang mengalami kesuksesan luar biasa justru di saat pandemi. Ya, dia berbisnis kue, makanan, itu laris sekali. Tapi dia bilang begini, untuk membuat satu resep yang enak ini, saya rela untuk gagal berkali-kali, buat lagi. Gagal berkali-kali, buat lagi. Sampai apa? Bisa mencapai satu titik di mana orang ketika memakan hasil jualannya, kuenya itu enak. Jadi artinya dia nggak give up. Belum enak, buat lagi. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menuntun. Saya ingat, saya nggak pernah punya keinginan untuk jadi penyanyi rohani, artis rohani, atau lagi punya album rohani. Tapi Tuhan punya janji bagi diri saya pribadi, bagaimana Tuhan mau memakai saya untuk jadi berkat. Kadang-kadang bahkan kita nggak pikirkan loh saudara-saudariku. Tapi Tuhan tuntun jalannya seperti itu. Bagaimana caranya supaya saya nggak pinter nyanyi? Bagaimana caranya supaya bisa punya album rohani nggak malu-maluin? Mulai dari satu masalah, di gereja nggak ada singer. Saya ngerti musik, tapi saya nggak ngerti nyanyi. Akhirnya saya belajar vokal. Tadi belajar vokal, saya melatih orang-orang di gereja. Dari ilmu yang saya dapat, saya latih mereka. Dan ternyata waktu saya latih mereka, apa yang terjadi? Kemampuan saya bernyanyi waktu vokalisnya juga nambah. Sehingga akhirnya waktu saya punya album rohani, ketika Tuhan buka, dan ini hanya satu fase saja dalam kehidupan saya, karena saya tidak lama menjadi penyanyi rohani, ternyata itu semua yang tadinya mulai dari tidak ada singer, masalah besar, ya bagaimana kita punya orang yang bisa menyanyi dengan baik, Tuhan tuntun gitu, day by day, step by step. Sehingga saya percaya kalau saudari-saudariku punya pergumulan, punya pengharapan untuk tahun 2021, punya janji Tuhan, pasti Tuhan tuntun. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Day by day, step by step. Ada perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain yang akan menjadi mitra. Ya mungkin kita harus belajar sesuatu. Tuhan buat dalam kehidupan kita itu titik-titik persimpangan jalan yang membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan nganggur. Jangan menjadi santai. Lihat pakai mata Tuhan, dengar dengan mencatat supaya kita terus bisa perkatakan dan bergeraklah sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Terakhir, hati, jaga hati ya. Habakuk 2:3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Janji Tuhan pasti terjadi loh. Ya, apa yang Tuhan tadi lihat, apa yang Tuhan perkatakan pasti terjadi. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini masalahnya, waktu kita nggak sama dengan waktu Tuhan. Kita ngerasa kurang cepat, 2 bulan, 3 bulan nanti kurang cepat. Padahal mungkin Tuhan mau sediakannya di bulan 11 misalnya ya. Atau dengan intinya kairosnya Tuhan tuh jangan diganggu gugat. Itu pasti udah terbaik, the best untuk terjadi. Jadi artinya ada waktu menunggu. Waktu menunggu, jaga hati. Sehingga firman Tuhan katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, sebab dari sana terpanjat kehidupan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu disediakan Tuhan. Jadi untuk bisa menerimanya, jaga hati. Firman Tuhan tadi 1 Korintus 2:9 itu diambil dari Yesaya 64 ayat 4 ya. Dari perjanjian lama, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Jadi kalau tadi dalam perjanjian baru orang yang mengasihi, dalam perjanjian lama orang yang menantikan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti menanti-nantikan. Kapan Tuhan? Dengan bersemangat, bukan loyo ya, bukan sedih, bukan tidak berpengharapan, tapi bersemangat, pasti terjadi. Ayo Tuhan, aku mau menanti-nantikan sesuatu itu terjadi dalam hidupku. Jaga hati. Kalau orang lain sudah diberkati, jangan iri saudariku. Masing-masing orang punya bagiannya masing-masing. Kalau orang lebih cepat diberkati dari kita, jangan kita banding-bandingkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita dengan orang lain. Amsal 23:17 berkata begini,
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Walaupun belum terjadi, ada bagian kita. Kita katakan, Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, satu pohon, kepalanya Tuhan Yesus, anggota tubuhnya kita. Kalau orang lain sudah diberkati, tinggal tunggu waktunya, kita juga pasti akan diberkati. Amin. Berkat orang beda-beda, ya. Jangan samakan orang, jangan iri dengan apa orang lain capai. Apalagi pada orang berdosa yang dengan kejahatannya, dengan kefasikannya mereka sepertinya hidupnya enak-enak saja. Tapi jaga hati untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Caranya bagaimana? Supaya waktu menunggu makin lama makin kuat. Banyaklah bersyukur, banyaklah memuji Tuhan. Kalau GBI Ebenezer ada kebaktian praise and worship, jangan tidak ikutan. Setiap kali ada kesempatan memuji menyembah, perbanyak ucapan syukur. Sehingga tidak heran kitab Habakuk, ya, yang mengajarkan kita tentang penantian, itu ditutup dengan Habakuk 3, nyanyian yang ditulis oleh Habakuk. Ayat 17, 18, 19 saya bacakan, kita bisa baca di rumah bersama-sama. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ini masa penantian ya, tidak terjadi apa-apa. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Aku akan bersorak-sorak walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Untuk mengucap syukur tidak perlu alasan. Amin. Hanya satu alasan saja, bahwa Dia Tuhan dalam hidup kita, dan Dia tidak mungkin curang, tidak mungkin tidak adil, tidak mungkin tidak memberkati kita. Bagian kita dari belum terima, kita udah lihat pakai mata rohani kita, amin. Kita sudah lihat dengan telinga, dengar dengan telinga rohani kita. Jaga hati kita untuk terus ada ucapan syukur sekalipun keadaan belum terjadi apa-apa. Saya percaya wanita GBI Ebenezer, FWS Lady, ketika saudari-saudariku semua punya mata rohani, punya telinga rohani, punya hati yang terus dijaga, pasti kita akan tutup tahun 2021 dan kita akan bersaksi kepada banyak orang. Sungguh Tuhan itu baik. Dia memahkotai tahun 2021 dengan kebaikan. Di atas jejaknya ada lemak, ada berkat, ada kesuburan. Saudara-saudari percayakan hal itu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, janji-Mu bagi kami hanyalah kebaikan, bukan keburukan, masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu kami percaya sepanjang tahun 2021, day by day, bulan demi bulan, hanya ada kebaikan Tuhan. Ajar kami melihatnya dengan mata rohani kami, melihat dengan mata Tuhan, telinga kami mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan, dan kami memperkatakannya dalam hidup kami, supaya kami lebih lagi mendengarnya. Dan hati yang kami jaga dengan ucapan syukur, untuk kami bisa mengalami segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh Tuhan mengikuti ibadah pada pagi hari ini yang dilayani oleh Pastor Julita Manik, itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan berkati pelayanan Ibu Julita Manik, dimanapun beliau melayani Engkau, pengurapan-Mu terus ada, sehingga banyak orang diselamatkan oleh pemberitaan firman-Mu lewat hamba-Mu, Ibu Pastor Julita Manik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang melayani dan yang mengikuti ibadah FWS. Tuhan berkati dan tolong jagai hati kami Tuhan, untuk kami bisa membawa apa yang telah Tuhan berikan pada siang hari ini lewat ibadah di FWS. Apapun yang Tuhan tanam, itu akan jadi dan berhasil untuk setiap kami yang melayani dan yang mengikuti ibadah FWS. Tuhan juga memberkati pelayanan Faithful Women Service di tahun 2021, menjadi berkat bagi banyak orang, menghibur, menguatkan untuk setiap wanita-wanita yang mengikuti ibadah Faithful Women Service
selama tahun 2021 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala dan keluarga besar mereka. Tuhan jagai, Tuhan berkati pelayanannya, pengurapan-Mu terus ada Tuhan, dan roh-Mu Tuhan terus Tuhan taruh atas Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar mereka. Roh-Mu menyala-nyala Tuhan atas Bapak dan Ibu Gembala, supaya apa yang Tuhan taruh itu jadi dan berhasil di dalam setiap pelayanannya. Berkati kesehatan, kekuatan Tuhan yang melimpah-limpahkan atas keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pendeta, penetua, pengerja, dan seluruh keluarga besar mereka. Tuhan jagai setiap hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan di Ebenezer. Kami berdoa Tuhan juga tak lupa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami dan kena sakit COVID. Kami biarlah setiap mereka dikuatkan Tuhan, tetap memandang kepada kebesaran-Mu, melihat Engkau Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Tuhan temui setiap mereka yang sedang mengalami sakit COVID. Jamah dan sentuh hati mereka Tuhan. Kasihi Tuhan, peluk setiap mereka Tuhan, bahwa Engkau sanggup dan selalu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tenaga medis yang menjaga semua pasien di Indonesia. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang berlipat-lipat Tuhan. Berikan mereka hati yang selalu sukacita. Ada shalom Tuhan untuk setiap tenaga medis Tuhan yang menjaga setiap mereka yang sakit. Tak lupa kami juga membawa Indonesia ke dalam kekuatan tangan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Indonesia itu ada di hati-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu selalu ada untuk bangsa kami Tuhan. Shalom untuk Indonesia, dan Tuhan Yesus bertahta atas Indonesia. Doa ini termeterai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah para wanita, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengikuti IG dan FB FWS untuk info-info selanjutnya. Pada tanggal 13 Februari jam 10 pagi, Faithful Women akan kembali beribadah. Dan jangan lupa untuk mengajak suami, teman-teman, kerabat, karena tanggal 13 Februari kita akan dilayani oleh hamba-hambanya Ibu Silvani dan Pendeta Hengki So. Ini adalah ibadah untuk couples atau pasangan. Mari jangan lupa ya, tanggal 13 Februari jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap bersukacita. Lihat kiri kananmu, terus katakan bersukacita, sebab Allah siap untuk mengubah ratapan kita menjadi tarian. Nyanyikan kidung pujian di hadapan Raja kita. Come on. Menarilah seperti Raja Daud menari. Are you ready church? Let's go. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi Dia. Hey, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan.
di dalam kesesakan. Let's go. Oh, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, oh, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Yeah. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Let's go. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, ku bersuka nyanyikan kidung pujian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, haleluya, haleluya, kami mau bersuka. Haleluya. Mari tetap bersuka cita. Lihat kiri kananmu, terus katakan bersuka cita. Sebab Allah siap untuk mengubah ratapan kita menjadi tarian. Nyanyikan kidung pujian di hadapan Raja kita. Come on. Menarilah seperti Raja Daud menari. Are you ready, church? Let's go. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi Dia. Hey. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun mereka membawa damai dan